Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Batu Ampar beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ibu Ketua Kelompok Perempuan Alam Lestari beserta anggotanya. Saya perkenalkan dulu, BKSDA Bengkulu itu mempunyai tugas ada dua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama adalah mengelola kawasan konservasi, dan yang kedua adalah mengelola peredaran tumbuhan dan satwa liar. Kawasan konservasi yang dikelola adalah Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Wisata Alam Bukit Kaba seluas 14.000 hektar. Di desa ini berapa luasnya, Pak Kades? Ada 1.000 hektar desa ini. Yang masuk kawasan 400. Jadi kalau satu desa itu luasnya 1.000 hektar, membayangkannya Taman Wisata Alam Bukit Kaba itu luasnya adalah 14 desa dijadiin satu. Itu Bukit Kaba itu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ada air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ada mungkin menjaga kesuburan tanah karena hutan itu memiliki daur ekologi tertutup, artinya sersah-sersah yang jatuh dari daun itu akan menjadi pupuk secara alamiah. Bisa menjaga iklim mikro, sumber makanan. Yang kedua adalah fungsinya yang tidak kalah penting adalah pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Akan terjadi konflik. Makanya pemerintah itu menetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup. Tempatnya beruang, tempatnya burung, agar kedepannya sumber kekayaan alam kita itu tetap terjaga sampai nanti. Jadi tujuan kami datang ke sini adalah kami ingin mensosialisasikan kegiatan yang terkait dengan Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Sebenarnya kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah kegiatan pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat. Yang kedua peningkatan kapasitas masyarakat. Yang ketiga, kalau nanti misalnya ada waktu, mungkin kita bisa mendiskusikan tentang pemulihan ekosistem. Ya, jadi langkah apa yang akan kita lakukan dalam melaksanakan program ini? Salah satu langkah awalnya adalah diskusi dengan kelompok masyarakatnya. Desa Batu Ampar, insya Allah akan kami beri bantuan yang sifatnya itu pengembangan usaha ekonomi. Jadi BKSDA Bengkulu memberikan bantuan kepada kelompok. Kita akan bermusyawarah. Bantuannya seberapa besar akan kita gunakan untuk kegiatan usaha apa? Saya selaku pemerintahan desa Batu Ampar ini mengucapkan terima kasih kepada BKSDA Bengkulu, terkhusus teman-teman dari wilayah 1 ya, BKSDA yang telah memberikan amanah, tentunya ada juga kesempatan kepada kami masyarakat desa Batu Ampar untuk bersama-sama berprogram, berkegiatan di tahun 2020 ini. Kemudian juga tentu kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tetap semangat bersama-sama untuk kita membangun desa ke depan supaya menjadi lebih baik. Mohon maaf tentunya Pak Said kalau seandainya memang ini pelaksanaan kegiatan tempat penyambutan dan sebagainya ini kurang berkenan. Kami sekali lagi mohon maaf, inilah yang bisa kita lakukan. Tidak apa-apa Pak Said sambil makan tempe rebung, bayi dan kopi, apa lagi itu, steak rebung. Tapi belum dari kawasan Pak, masih dari dalam sekolah. Masalahnya kalau nak ngambil daun kopi ke ke kawasan jauh nih Pak, dekat rumah masih banyak masalahnya kan. Nah, terkait dengan program pelaksanaan kegiatan yang bersama-sama akan kita laksanakan di Desa Batu Ampar antara masyarakat desa, dalam hal ini ada kelompok PAL Desa Batu Ampar yang sudah kita inisiasi semenjak tahun 2019 awal. Saya pikir sudah cukup lama kita berproses, berkegiatan, dan tentu mungkin sudah banyak hal yang sudah kita lakukan, dan ini juga kita perlu lakukan evaluasi seperti apa kegiatan yang sudah kita lakukan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan, kita pahami bahwasanya
Ini dalam konteks pemikiran saya dan pemerintahan desa hari ini, Pak. Kita harus merubah pikiran, merubah cara berpikir bahwa kawasan yang berada di berbatasan dengan desa Batu Ampar itu adalah milik desa. Itu yang harus dipahami. Katakan kan? Nah, itu. Dan oleh negara dimandatkan kepada BKSDA untuk melakukan pengawalan, pengelolaan, penataan dan sebagainya melalui undang-undang. Itu. Kalau secara administratif dia masuk ke desa Batu Ampar. Jadi negara itu adalah satu kesatuan masuk ke dalam petanya Indonesia. Provinsi turun lagi jadi petanya provinsi, turun lagi kabupaten jadi petanya kabupaten, terkecil adalah petanya desa. Gitu. Kawasan masuk ke wilayah desa kita. Dengan demikian menjadi tanggung jawab kita, pemerintah desa, masyarakat desa untuk lindungi. Nah, dalam konteks pemanfaatannya itu tadi itu tentu kita oleh undang-undang diatur, ada yang ngelolanya dia dimandatkan oleh negara. Siapa itu? Ya BKSDA dalam hal ini Pak Said. Nah itu maksud saya itu kalau ada orang lain tidak memanfaatkan, jangan suruh, itu wilayah kita. Nah itu yang harus dipahami maksud saya itu. Nah oleh karena kemarin itu sudah kita pahami, Bapak Ibu masyarakat kita desa Batu Ampar ada yang sudah keterlanjuran misalnya menggarapi wilayah kawasan TWA Bukit Kaba ini yang masuk ke dalam administratifnya desa Batu Ampar. Makanya kita sekarang melakukan proses fasilitasi untuk bisa bermitra. Apa bahasanya itu Pak? Hutan kemitraan konservasi, kira-kira begitu. Nah itu artinya sebenarnya yang harus kita pahami itu kita juga ini memiliki tanggung jawab baik itu pemerintah desa, masyarakat dan apalagi BKSDA untuk bersama-sama merawat gitu. Karena ada ketergantungan kita terhadap wilayah itu. Kenapa harus kita lindungi? Kita perlu air, kita perlu oksigen, ya. Dan melalui proses kemitraan ini kita bisa juga memanfaatkan, misalnya seperti hasil hutan bukan kayu, misalnya kan begitu. Nah, melalui proses kemitraan. Nanti kalau misalnya kita berpikir bahwa itu adalah hutannya BKSDA, maka terserah Pak BKSDA. Berpikirnya begitu loh Pak, ya kan? Tapi kalau kita berpikir itu adalah hutan kita, maka kita juga memiliki. Ini hutan kami, jangan kamu sembarangan masuk. Begitu. Harusnya itu yang sekarang sudah harus kita bangun berpikirnya itu. Nah itu mungkin sekedar gambaran. Dan kemudian juga Pak Said, karena kemarin proposal kemitraan itu sudah kita usulkan dan sebenarnya sudah ada ke kami itu, dari Pak Win juga sudah menyampaikan melalui ada Pak Win. Nah itu ada surat, misalnya ada perbaikan proposal, misalnya terkait dengan peta, apalagi itu terkait dengan blok, ya mereka biar kita usulkan itu blok pemanfaatan, blok rehabilitasi ya. Tetapi yang kita usulkan kemarin itu blok itu pemanfaatan. Mungkin itu nanti perlu kita perbaiki sama-sama. Pada prinsipnya, yang penting kita bisa melakukan kerja-kerja bersama. Nah, kita bisa manfaatkan, dapat hasilnya, dan kita bisa berkontribusi juga terhadap perlindungan kawasan itu. Itu yang paling penting menurut saya yang harus kita pahami. Gitu. Mungkin itu saja sekedar sambutan, nanti Pak saya lebih paham. Saya tidak terlalu paham soal hutan nih Pak. Tapi yang saya paham ini kan lebih kepada soal bagaimana masyarakat saya ini bisa berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Seiring dengan juga dalam RPJM desa kita ada beberapa komoditas unggulan yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam RPJM Des untuk dilakukan pengembangan, pengelolaan, penataan dan sebagainya. Itu ada pertama kopi, yang kedua ada aren, yang ketiga ada bambu, yang keempat ada tanaman pangan. Apa itu misalnya seperti gadung, talas dan sebagainya. Mungkin dalam regulasinya kawasan hutan itu menjadi kewenangan KLHK dalam pengelolaannya ya. Tapi kita tidak menyampingkan juga pemerintah desa ini ikut bersama-sama untuk
menjaga kawasan konservasi ini. Karena masalahnya kalau kita sendiri dari KSDA, petugasnya sangat terbatas. Seperti kata di Bukit Kaba 2, Resort Kaba 2, petugas kami hanya 3 orang, termasuk kepala resort. Yang harus dijaga itu sampai 7.000-an hektar, cuma 3 petugas. Jadi kalau tidak dibantu oleh masyarakat dan desa yang ada di pinggir kawasan, perbatasan langsung kawasan, itu suatu nihil ya. Jadi kalau masyarakat tidak ikut bersama-sama dengan KSDA, tidak mungkin kami sendiri yang menjaganya, hanya 3 petugas ya. Mungkin kalau kita pagar betis pun kawasan itu pasti lolos juga ya, berapa bisa 1.000 orang masih lolos juga. Jadi hanya masyarakat yang bisa membantu kita. Maka Kementerian LHK memiliki program juga melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Salah satunya adalah yang kami pilihkan ini di Desa Batu Ampar. Memang tidak banyak yang kita beri bantuan ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Bibit Staf UTN. Ini tujuannya untuk menekan perambahan ya, tekanan terhadap kawasan, konflik dengan kawasan, terutama dengan masyarakat di sekitar kawasan. Jadi tujuan akhirnya dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan itu, sehingga masyarakat tidak melakukan perambahan ke dalam kawasan. Kalau masyarakat sejahtera, saya pikir kawasan hutan itu jadi besar. Makanya kita secara bertahap melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Bukit Kaba. Makanya kita pilih Batu Ampar ini, saya pikir ini sudah melalui beberapa pembahasan di tingkat seksi. Kenapa harus kita pilih Batu Ampar? Karena saya pikir Batu Ampar ini sangat aktif ya dalam program-program pelestarian lingkungan. Kelompok PAL sudah mengajukan permintaan konservasi, terus ada mekanismenya adalah harus mereview blok. Itu prosesnya agak lama ya, sampai ke harus dikaji dulu kenapa review blok itu dilakukan, kenapa sebelumnya masyarakat sudah lama berada dalam kawasan sejak turun-temurun dari zaman dahulu sudah memanfaatkan katakanlah gadung, rebung, kemudian aren. Itu harus ada analisisnya sebagai alasan untuk melakukan review blok analisis. Tapi untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah kemitraan konservasi dalam pemulihan ekosistem di Blok. Dengan ibu-ibu yang ada sekarang seperti bibit aren yang sudah kami coba, dan juga ada bibit doren, dan ada bibit kabau. Itulah sudah kami bibitkan, tapi belum terlalu banyak. Itu juga masih swadaya Pak, masalahnya biayanya belum ada. Tapi dukungan kepala desa kami bagus Pak, terima kasih. Dia sangat mendukung untuk ibu-ibu.